Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul. Insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu pembahasan tentang judi dan dampak buruknya terhadap iman, ekonomi dan bahkan sosial. Baik, ana rasa semua kita sudah tahu bahwa realita di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat ini sudah sangat menjamur, yaitu perjudian dengan beragam bentuknya. Ya, betul ya. Ada judi main kartu pun beragam, ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Ada yang bentuknya balok-balok gitu. Kemudian ada judi adu ayam, sabung ayam. Bahkan ini ya sering ramai, sering banyak postingan-postingan di medsos itu adu ayam. Kemudian di suatu waktu tertentu digerebek polisi, akhirnya rame gitu kan. Kemudian mungkin ngadu domba gitu ya, ada ya, misalnya ini perlu disebut merek nggak, domba yang bertanduk ngadu gitu ya, cikunaik. Nah, itu biasanya di situ ada judi ya. Kemudian pun demikian merpati, kalau di kampung saya suka main merpati, baik yang merpati rendah ataupun yang tinggi gitu ya. Bahkan itu sampai bisa taruhannya bisa sampai ratusan juta. Itu banyak ya terjadi. Kemudian termasuk angka itu, seperti mungkin yang Anda tahu tapi nggak pernah main ya, togel ya. Kemudian apa yang semisalnya, jadi ya kayak pasang nomor gitu ya. Bahkan sampai ke kampung-kampung itu ada kios kecil yang jualan seperti itu, yang begitu keluar nomor itu dapat gitu, memang dapat gitu. Kemudian ada judi taruhan bola, misalkan judi taruhan misalkan catur segala macam ya, termasuk mungkin futsal, pingpong dan lain sebagainya. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah menjadi kegemaran banyak orang ya. Bahkan kemudian yang boleh dibilang terkini ya, mungkin sebenarnya bukan baru-baru ini, udah lama lah gitu ya. Mungkin semenjak munculnya medsos ataupun internet dan yang semisalnya, ini marak sekali yang namanya judi online ya, entah dengan beragam ininya, situs ataupun permainannya. Ini marak sekali. Bahkan di sini saya sempat mengcopy ini dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka melakukan penelitian dan mencatat jumlah transaksi judi online ini mencapai 327 triliun ya, bukan juta, miliar, triliun ya, mencapai 300 lebih triliun. Ini pun di akhir 2023, artinya 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian Satgas Pemberantasan Judi Daring juga mencatat sebanyak kurang lebih 2,30 juta orang terjebak judi online, melakukan judi online, dan 80%-nya mereka itu dari kalangan menengah ke bawah, yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini memang permainan judi kenapa banyak digemari, sebab modalnya kecil ya, kemudian terkadang untungnya banyak gitu ya, mudah dilakukan gitu ya. Misalkan kalau pasang nomor tinggal asal nebak ya, bahkan saking gilanya itu ada kecelakaan di jalan situ ya. Kalau orang yang
candu dengan judi mungkin diambil plat nomornya, kecelakaan, kemudian dipasang. Ya sampai begitu. Bahkan ada orang gila lewat, ditanya itu. Kalau zaman dulu saya kecil, marak-maraknya lotre nomor begitu. Orang gila besok nomornya keluar berapa? Ditanya dan dipasang gitu. Ada yang kebetulan bener, tapi banyak yang salah gitu. Nah, ini banyak digemari karena gitu, saking mudahnya, kemudian terkadang hasilnya sangat besar, memuaskan gitu. Namun di balik kemudahan ini, jamaah yang berbahagia, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang judi. Ya, bahkan dengan larangan yang sangat tegas di dalam Al-Qur'an dan nas-nas yang lainnya. Misalkan kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya, ini dalil secara umum larangan judi ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil, dengan cara yang tidak sah, kecuali dengan jalan perniagaan jual beli atau perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Nah, jamaah yang berbahagia, kita perhatikan ayat ini bahwa Allah di sini mengatakan yang dibolehkan itu adalah perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Adapun judi, ya, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho, ya taruhan, si fulan dan si fulan taruhan, yuk 100.000, 100.000, ridho nih, besok Real Madrid Barcelona misalkan, ya, ridho, saya ridho, si A ridho, si B ridho, ya, dapatlah si A atau si B, maka ini tetap tidak boleh, ya. Yang dibolehkan, yang dilakukan secara suka sama suka adalah jual beli ataupun perniagaan. Adapun judi termasuk riba, walaupun suka sama suka, ini tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ketika orang-orang bertanya tentang khamr dan juga maisir, ya, judi, nanti kita akan lihat definisi daripada maisir. Allah kemudian mengatakan bahwa itu dosa, ya, dan juga ada manfaat, ada dosa, ada manfaat. Tapi Allah katakan kemudian dosa itu lebih besar daripada manfaatnya. Memang benar, kalau kita lihat dalam khamr dan maisir, judi itu ada manfaat. Iya, kalau khamr misalkan orang minum khamr, bahkan dikatakan dalam suatu pernyataan bahwa khamr itu bisa menguatkan jantung. Ya, bahkan termasuk lambung gitu. Tapi mungkin khamrnya jenis tertentu, ya, tidak semua khamr. Ya, contoh misalkan, ya, wallahu alam, mungkin kurma yang difermentasi sampai menjadi khamr gitu, ya, begitu. Ya, tapi mungkin khamr yang lain sebaliknya, gitu. Nah, kemudian di samping itu juga dari khamr itu orang yang memproduksi khamr, ya, dengan produksi yang banyak, kemudian dijual atau dibisniskan, ini bisa menjadi cuan, bisa menjadi harta gitu. Ini diantara manfaatnya.
Ya bahkan lagi kalau orang mau misalkan mau berperang melawan musuh, menghadapi musuh, ketika dia nenggak minuman keras atau khamar, dia bisa menjadi paling depan. Ya, dan ini terjadi sekarang di sebagian tentara, mungkin Israel entah Amerika gitu ya, yang atau di antara yang lagi perang mana? Lupa saya. Ya, beredar di video itu tentara sambil sempoyongan begitu, minum begitu. Biar berani dia. Sebab jadinya ciut. Ya berbeda dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kalau berjihad maka insya Allah kekuatannya karena iman, gitu ya. Nah, adapun orang-orang yang fasik begitu. Ya, preman kenapa berani? Itu diantaranya ini. Ya, antum kalau mau berani jangan. Haram ya, jangan. Nah, gitu. Jadi ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Nah, kemudian judi bagaimanapun demikian, judi manfaatnya apa? Manfaatnya kalau orang berjudi, pasang sedikit, dia dapatnya banyak. Manfaat nggak? Hah? Duit manfaat nggak? Dapat mobil manfaat nggak? Manfaat, bisa buat nafkahin diri sendiri dan keluarga. Ini globalnya gitu ya, zahirnya. Ya terlepas dari hukumnya, kan begitu. Nah, ini manfaatnya. Ya, akan tetapi ketika di situ ada kemudorotan, Allah kemudian nyatakan bahwa kemudorotannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebab tidak ada kemanfaatan ya ketika mudarat itu lebih besar. Seperti khamar, di sisi yang lain tadi bermanfaat. Ya, akan tetapi sisi yang lain dia dapat merusak akal. Dan rusaknya akal dibanding manfaat yang didapat tadi itu jauh lebih berat mudaratnya daripada manfaatnya. Pun demikian judi, ya ada manfaatnya tapi kemudaratannya lebih banyak. Dan realitanya begitu, orang-orang yang berapa pengalaman, banyak sekali pengalaman, sampai orangnya gantung diri, sampai orangnya stres gitu kan, itu gara-gara judi. Ya, mungkin dia pertama-tama dapat pasang 10.000 dapat 1 juta misalkan, itu kan menggiurkan. Ya, tapi begitu dia masuk dan penasaran terus-menerus, ternyata yang ada adalah mudarat buat dia. Dia terus terjebak, ya pengen terus main, akhirnya antara judol dan pinjol itu saudara kembar. Ya udah terkena judol, ada kemungkinan pasti dia pinjol. Ya bahkan dari pinjol ke pinjol, dari aplikasi satu ke aplikasi lain, itu terus dia, sebab ketika jatuh tempo jadi ditagih sama pinjol aplikasi yang satu, dia harus nutupin, pinjam lagi ke pinjol yang lain, dan seterusnya sampai begitu. Ini cerita nyata dari orang-orang yang terjebak dalam judi ini. Ya, artinya judi pertama-tama kelihatannya menggiurkan, kelihatannya memberi manfaat, tapi ternyata ya pada hakikatnya justru di situ banyak mudaratnya. Ya, banyak yang rungkat gara-gara judol, ya ataupun judi secara umum. Baik. Nah, dalam satu kaidah fikih dikatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalib. Menjauhkan atau upaya menolak kemudaratan itu harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Ya, jadi ketika ada mudarat dan maslahat, maka dahulukan mudaratnya. Maksudnya dahulukan upaya menjauhi mudarat itu. Nah, di sini dikatakan bahwa khamar dan maisir ada manfaatnya, akan tetapi ada mudaratnya, bahkan dikatakan dosanya lebih besar, maka ini perintahnya adalah jauhkan kemudaratan. Ini diutamakan. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya kerusakan maisir atau judi ini lebih besar daripada kerusakan riba. Ini perkataan beliau, ya. Kenapa? Karena kerusakan maisir itu mencakup 2 kerusakan. Yang pertama, kerusakan karena dia memakan harta dengan cara haram, dengan cara batil tadi. Ya, kenapa batil? Meskipun suka sama suka, karena Allah menyatakan ini batil. Kemudian judi itu pun menghalangi kita atau seseorang dari mengingat Allah, dan juga menghalangi seorang dari sholat.
serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu, maisir, judi diharamkan sebelum pengharaman riba. Jadi maisir ini diharamkan terlebih dahulu sebelum turun syariat haramnya riba. Ya, sehingga Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam rahimahullah, mengatakan bahwa kerusakan maisir itu lebih besar daripada kerusakan riba. Ya, maka ini berat gitu ya. Baik. Kemudian dalam surat Al-Maidah 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, al-azlam, ya, mengundi nasib dengan panah, ya, kemudian ini adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, ini jamaah yang berbahagia, disebutkan di sini beberapa satu perbuatan atau satu amalan, ya, yang di sini disebutkan tentang keburukan-keburukannya, penekanan keburukan. Di antaranya dikatakan sebelum Allah menyampaikan beberapa hal ini, Allah kemudian mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini dikatakan ada konsekuensi dengan keimanan, gitu ya. Jadi perbuatan yang dilakukan itu ada konsekuensi dengan keimanan. Bahkan Ustadz kita kemarin di acara Makkah, ya, malam keakraban Hasmi, beliau mengingatkan tentang satu kaidah ketika kita mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Jadi perhatikan ini baik-baik, sebab setelah kalimat ini kalau ada perintah, ini ada perintah yang sangat agung, dan banyak Al-Quran mengawali kalimat perintah itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan pun demikian kalau ada larangan, ini larangan yang sangat besar untuk dijauhi. Ya, maka Allah menyebutkan ada khamr, maisir, al-ansab, al-azlam. Ini termasuk rijis, najis. Najis bukan dari zatnya, bukan orang yang habis berjudi dipegang najis, enggak. Tapi najis dari si perbuatannya. Ya. Termasuk amalan syaitan. Nah, ini untuk itu diperintahkan untuk fajtanibuhu, jauhi dia, la'alakum tuflihun. Dan kata-kata ijtinab, fajtanibuhu, perintah untuk dijauhi, ini maknanya lebih dalam daripada at-tark, untuk perintah untuk meninggalkan. Ya, sehingga kalau perintah untuk menjauhi bukan hanya meninggalkan, tapi benar-benar dijauhi. Ya, kita menjauh daripada perbuatan ini. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 91. Tadi ayat 90 ya, sekarang 91. Artinya lanjutan dari dua ayat ini. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran khamr, minum khamr dan berjudi. Ya, ini syaitan dengan khamr dan judi itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Kemudian apa lagi? Dan bermaksud menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Ya, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini pun demikian larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ini menjadi alat syaitan untuk menjadikan permusuhan di antara kita. Ya, berapa banyak orang yang bermusuhan gara-gara judi. Ya, mungkin kalah atau merasa dicurangi, gitu kan. Bahkan karena kalah sehingga merasa mungkin lebih rendah, atau dia merasa nggak layak menang dari kita, sehingga kemudian terjadi permusuhan, gitu ya. Baik, dalam hadis ada sebuah hadis yang menjadi dalil tentang larangan ini. Bahkan
belum sampai melakukan perjudian pun ini dilarang. Hanya mengajak nggak sampai real pun sudah dilarang. Rasulullah SAW bersabda, man qala li sahibih, dan barang siapa yang berkata kepada kawannya, ta'al uqamirka, ta'al, ayo kesini kita main judi, ya yuk kita main, gitu ya. Apapun bentuknya itu, yuk nanti malam champion kita taruhan. Walaupun nggak sampai terlaksana ataupun terjadi, maka Rasulullah mengatakan fal yatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Dia diperintahkan untuk membayar kafarat, gitu ya. Nah ini artinya memang judi ini harus benar-benar dijauhi, gitu ya. Apalagi sekarang, di zaman sekarang luar biasanya itu, kenapa banyak sekali marak terjadi atau ya terjadi orang-orang yang terjebak dalam judi, karena saking gampangnya ya. Di HP kita ya, Masya Allah, bahkan setiap saat iklannya itu lewat, gitu ya kan. Kadang-kadang kalau nggak sengaja masuk pun jadi masuk beneran. Nah apalagi yang udah biasa, bukan karena iklan, terkadang malah sengaja cari-cari ya. Bahkan ya sering beredar di video-video pendek itu, anggota dewan yang sedang rapat pun ternyata kedapatan sedang main judi slot, kan begitu. Nah ini, nah kemudian selanjutnya adalah makna daripada maisir ataupun judi ya. Kita perhatikan seperti apa maksudnya, supaya kita bisa menjadi pegangan ya, patokan buat kita bahwa yang seperti ini adalah maisir, judi. Dan sebaliknya, jangan sampai yang bukan judi kemudian kita anggap judi ya. Seperti contoh misalkan kita main bulu tangkis misalkan ya, Ana sama Ustaz Nurdin bulu tangkis. Ustaz Nurdin, kalau antum menang saya kasih gocap ya. Nah seperti ini, dan Ustaz Nurdin kalau dia kalah saya menang, dia nggak ngasih apa-apa. Nah, maka ini bukan judi, mungkin bonus gitu ya, bonus. Baik, sebagian ulama menjelaskan bahwa maisir itu artinya qimar, taruhan. Tadi taruh ya, taruh. Terlepas beberapa orang, satu sama satu lawan satu, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya. Ibnu Hajar Al-Maliki rahimahullah mengatakan al-maisir al-qimaru bi ayyi naw'in kan. Al-qimar, taruhan dengan jenis apa saja, apapun itu. Taruhan misalkan ya, walaupun hanya kalau ente kalah saya cetak. Kalau saya kalah ente cetak saya. Itu juga termasuk taruhan. Ya, sampai pun hanya dengan misalkan kelereng. Ya, taruhan kelereng atau kartu misalkan. Itu termasuk ya dalam maisir ataupun judi. Al-Mahali rahimahullah berkata, suratul qimaril muharram at-taraddudu baina ayyagnam wa ayyagram. Bentuk taruhan yang diharamkan adalah yang di dalamnya ada kemungkinan keberuntungan ataupun kerugian. Ini makanya tadi kalau misalkan jadi 2 orang ini kalau taruhan, dia ada 2 kemungkinan ini, dia untung atau rugi ya. Makanya tadi kalau 100.000 kan yang satu kalau yang kalah dia rugi, yang satu kalau menang dia untung, kan begitu. Nah ini ketika seperti ini, maka ini disebut dengan taruhan. Tapi kalau ngasih bonus gitu kan, memang udah kasih bonus, lain lagi, jadi bukan taruhan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini beliau sangat ketat. Beliau mengatakan demikian juga lafaz maisir di dalam Al-Qur'an tadi. Menurut mayoritas ulama ini mencakup permainan dengan kartu dan catur. Dikatakan keterangannya walaupun tidak ada taruhannya. Gitu ya, wallahu alam. Dan mencakup jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya, jual beli gharar ya, kurang lebihnya di sini keterangannya adalah jual beli yang tidak terang sifatnya ya, jadi nggak jelas. Nanti ada contohnya, karena di dalamnya terdapat
qimar ya, atau taruhan tadi yang sama dengan maisir. Kemudian karena makna qimar adalah terambilnya harta seorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya ataupun tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, budak yang kabur dibeli gitu kan. Nah kira-kira ini bisa dapat nggak itu budak itu kabur gitu kan. Nah ini jadi bisa jadi dapat, bisa jadi enggak gitu. Maka ini termasuk. Atau membeli unta yang juga lepas tadi, unta yang lepas dari talinya, dari kekangnya, dan dia bukan unta yang jinak gitu, artinya dia kabur. Kemudian habalul habalah, oh ini lebih sadis lagi, lebih parah lagi. Habalul habalah itu membeli hewan dalam kandungan binatang yang masih dikandung. Misalkan ada binatang kandung, kambing gitu ya, ini kan calon anak nih, ini jual beli hewan yang akan dikandung oleh binatang yang dikandung ini, jauh ke sana gitu. Iya, dan belum tentu binatang itu ngandung atau nggak ngandung gitu nantinya gitu ya. Atau bahkan binatang itu boleh jadi nggak lahir atau lahir langsung mati kan begitu. Dan yang semacamnya, yang bisa jadi dia akan mendapatkannya ataupun tidak mendapatkannya. Nah, berdasarkan ini maka lafaz maisir dalam Al-Quran itu mencakup semua itu gitu ya. Nah ini maisir yang pada intinya maisir itu adalah qimar ya, taruhan apapun bentuknya, maka ini adalah taruhan. Main futsal ya, satu tim lawan tim yang lain, yang kalah bayarin lapangan misalkan, yang kalah beliin minuman gitu ya, basmi misalkan kan gitu ya, kufayat, tapi bahasa nggak ada insya Allah gitu. Dan semuanya baik. Kemudian yang terakhir, dampak buruk judi terhadap keimanan, ekonomi, dan juga sosial. Terhadap keimanan ini jelas ya, karena sudah menjadi kaidah ya bahwa ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al iman yazid wa yanqus, al iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Dalilnya sudah banyak sekali dalam Al-Quran dan dalam hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama gitu ya. Pun demikian iman itu berkurang dengan kemaksiatan, dan judi ini termasuk kemaksiatan yang besar. Dikatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kan begitu. Dan memang begitu, dampak buruknya sangat luar biasa ya, sampai-sampai bisa jadi orang-orang itu hancur gara-gara judi, bunuh diri gara-gara judi ya, kemudian terjadi perampokan dan lain sebagainya. Ini dampaknya nanti, ini gara-gara judi ya. Maka di situ jelas keimanannya sedang menurun, merosot ya. Bahkan gara-gara judi dia main kartu terus sampai berhari-hari, sampai meninggal di situ ada. Atau judi game ya, sampai meninggal di situ banyak. Anak-anak muda ini hati-hati, sampai tidur larut malam, nggak tidur malam, main game. Di situ ada judinya gitu ya. Sebuah hadis mengisyaratkan tentang bagaimana kemaksiatan itu menjadikan iman seorang itu merosot. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina ini dalam keadaan mukmin ya. Jadi tidak beriman orang yang seorang berzina ketika dia berzina, artinya keimanannya sedang menurun gitu ya, atau sedang merosot berat gitu ya. Kemudian tidaklah peminum khamar ketika dia meminumnya itu dalam keadaan mukmin ya. Dan pun demikian pencuri, tidaklah dia beriman ketika dia mencuri. Artinya penafian iman di sini bukan menjadi kafir, akan tetapi tidak sempurna keimanannya ya. Ini sangat berpengaruh. Pun demikian judi ya, sama, setiap kemaksiatan itu dia menjadikan keimanannya semakin merosot. Dan selanjutnya dampak buruk terhadap ekonomi dan sosial. Ini ringkasnya bahwa kebanyakan orang yang bermain judi itu rungkat ya, bangkrut, sampai harus jual aset, jual rumah ya, atau minimal digadein, kemudian nebusnya susah gitu kan.
jauh ke mana hanya untuk pinjam uang, nggak tahu mungkin karena terjebak antara dua ini, antara pinjol ataupun judol, ya nggak dipinjemin sampai yang mau dipinjemin itu orang yang nggak pinjemin dibunuh, dipukul pakai palu. Dan kasus yang semacam ini banyak sekali, ya. Nah ini kemudian terhadap psikologi orang yang bermain ini, kebanyakan dia stres berat itu, ya, antara kecanduan dan tadi habisnya harta dia, walaupun dia habis tetap minjem sini minjem sana untuk main ini, karena dia berharap punya imajinasi kalau ini setelah ini dia dapat gitu, ya, maka kemudian stres. Hubungan sosial, dia orang yang sangat kecanduan dengan judi, itu sosialnya kurang dia. Sampai-sampai anak dan istrinya pun diabaikan, banyak ditinggalkan. Mungkin di rumah pun main terus, ya, di HP-nya judi online. Ya, pun demikian dengan judi yang lain, main kartu. Mungkin dia datang ke tempat ngumpul di sana main kartu, judi dan seterusnya. Produktivitas menurun, ini jelas. Ya, kalau malam-malam main judi pasti di kantornya itu. Ini pengalaman banyak juga, mungkin di sebagian ikhwah kita ada, bukan banyak ya, yang seperti itu. Ya, di kantornya yang ada ngantuk. Kemudian kriminalitas, ya, begitu bangkrut, stres, kemudian akhirnya nyuri, ngerampok, ya, begal, itu memang satu rangkaian gitu. Biasanya begitu. Nah ini, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan tentang bahayanya judi dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari candunya judi, karena ini sangat berbahaya untuk agama dan juga kehidupan kita. Ya, hati-hati yang biasa pegang ponsel, jangan sampai tergoda masuk ke sana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.